Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah Etika Profesi Insinyur. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan kurikulum di program studi teknik mesin. Ya, jadi Anda akan mempelajari bagaimana sih sebenarnya harusnya kuliah di program studi teknik mesin. Baik, kita langsung mulai saja. Ya, ini adalah kakak kelas Anda yang menguji ya, hasil karya mereka yaitu roket air. Ya, mudah-mudahan nanti kita sempat ya menguji roket air ini. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Ya. Karena kemarin sudah disepakati untuk tugas proyek hanya pesawat dan mobil. Ya. Jadi kakak kelas Anda itu punya 3 proyek. Yang pertama pesawat, mobil, dan roket air. Ya, ini model pendidikan kita. Model pendidikan kita itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah akademik, yang di sebelah kiri ini, ya, yang di sebelah kiri ini adalah akademik. Dan yang kedua itu adalah vokasi atau keahlian. Ya. Nah, di bidang pengembangan keilmuan atau akademik itu ditetapkan level atau level di kualifikasi kerja nasional Indonesia. Ya, begitu juga di sini. Levelnya ada 1 sampai 9. Kalau Anda lulus di sekolah menengah umum SMU atau SMK, maka Anda di dalam kualifikasi KKNI Anda menduduki level 2, ya, SMK maupun SMU. Nah, setelah Anda kuliah, setelah Anda kuliah, jadi kalau di sekolah menengah kejuruan bisa D1, bisa ya, kemudian lanjut bisa ke D2, bisa ke D3, bisa juga ke D4. Sedangkan yang sekolah menengah umum itu ke S1 ya. Nah, Anda perhatikan level S1 ini dengan D4 itu levelnya sama di level 6. Tetapi Anda nanti akan menjumpai juga para pemuda yang lulus sekolah menengah kejuruan itu bisa ke S1 sini. Atau yang sekolah menengah umum ini bisa juga ke D1, ke D2, ke D3, ke D4, dan seterusnya. Ya, nanti di slide berikutnya akan dijelaskan mengapa bisa seperti itu. Nah, kemudian kalau dari setelah D4 atau S1, itu yang naik ke level 7 itu adalah profesi. Siapa profesi itu? Nah, profesi itu adalah pendidikan yang memberikan keterampilan untuk melaksanakan profesi. Misalnya, profesi insinyur, kemudian dokter. Ya, dokter itu profesi. Apoteker itu juga profesi, akuntan itu juga profesi, kemudian pengacara, advokat itu juga profesi. Jadi banyak profesi. Ya, itu levelnya di level. Nah, D4 ini meskipun disebut D4 itu juga sekarang disebut sebagai S1 terapan. Ya. Nah, di sini S2-nya disebut S2 tanda T, itu terapan. Ya, jadi setelah Anda menyelesaikan pendidikan di S1, ya, kita di sini di akademik ya, di S1, Anda bisa melanjutkan ke profesi atau langsung ke S2, ini akademik atau S2 terapan. Setelah S2 terapan bisa ke S3 terapan, bisa juga ke S3 akademik. Ya. Nah, di pendidikan profesi itu bisa melanjutkan ke spesialis.
Jadi kalau misalnya kita lihat ya, profesi dokter itu bisa ke spesialis ginekologi, spesialis bedah, ya, dan seterusnya. Nah, kenapa kita bisa lulusan SMA atau SMK itu bisa kemana-mana? Karena pendidikan kita di pendidikan tinggi, ya setelah SMA itu disebut pendidikan tinggi, itu sifatnya adalah multi entry dan multi exit system. Sehingga dari SMA atau SMK itu bisa ke S1 akademik, bisa ke D1, bisa ke D2, bisa ke D3, bisa juga ke SMK. Sedangkan yang dari D3, diploma ini ya, D3, itu bisa melanjutkan ke S1 akademik atau ke S1 terapan, yang tadi disebut dengan D4. Nah, dari S1 setelah lulus, S1 akademik di sini bisa melanjutkan ke S2 akademik, atau bisa melanjutkan ke S2 terapan, atau bisa melanjutkan ke profesi. Ya, bisa melanjutkan ke profesi yang lain juga ke sini. Profesi Y atau profesi X. Kemudian dari S1 terapan, ya, ini nggak boleh ke akademik, ya, tapi ke S2 terapan. Ya, bisa juga di sini ke profesi, ya, ke profesi X, ke profesi Y. Sedangkan dari S2 terapan hanya bisa ke S3 terapan. Kemudian yang S2 akademik itu hanya bisa ke S3 akademik. Gelarnya di sini, kalau di sini gelarnya di S1 ini adalah sarjana. Ya. Sedangkan di S2 nanti gelarnya adalah magister, ya, di magister. Sedangkan S3 ini gelarnya doktor. Nah, kita itu berada di sini, ya, di akademik. Tujuannya itu adalah memberikan skill, ya, keahlian yang dibuktikan dengan ijazah dan nanti ditambah SKTI. Nah, Anda perhatikan di jenis atau lapangan kehidupan atau pekerjaan tertentu itu memerlukan standar kompetensi tertentu juga. Siapa yang memberikan ini, standar kompetensi ini? Nah, yang memberikan adalah lembaga pelatihan. Sedangkan pendidikan di sini, ya, di universitas itu memberikan kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya. Sedangkan nanti yang memberikan pengakuan bahwa seseorang memenuhi standar kompetensi itu adalah lembaga sertifikasi. Nah, kalau di profesi insinyur itu adalah Persatuan Insinyur Indonesia yang akan memberikan sertifikat bahwa seseorang itu menjadi insinyur profesional. Sedangkan untuk pelatihan itu di lembaga pelatihan. Nah, ini adalah profil. Jadi kalau Anda lulus itu gelarnya sarjana teknik. Ini profilnya. Jadi Anda nanti setelah lulus itu harus menjadi sarjana teknik mesin yang berkarakter Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mampu menganalisis dan mendesain sistem mekanika. Ya, sistem mekanika ini ada mekanika itu sendiri, perancangan, ada energi, kemudian ada material dan manufaktur. Ya. Kemudian serta berkontribusi dalam penyelesaian masalah rekayasa yang kompleks atau complex engineering problem. Nah, di dalam melaksanakan kontribusi ini, Anda di kuliah yang lalu sudah tahu bahwa ada banyak hal yang dipertimbangkan. Ya, ada sosial, ada ekonomi, ada lingkungan, ya, ada keselamatan, hukum, ya, dan seterusnya. Nah, apa yang dimaksud dengan karakter Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah hanya yang beragama Islam saja yang berkarakter Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tidak, karena ini merupakan karakter. Ya, jadi oke. Karakter Islam Ahlus Jamaah itu adalah seperti ini. Yang pertama adalah tawasud, moderat,
tidak, cenderung liberal juga tidak, kolot juga tidak. Artinya selalu berada di tengah-tengah mempertimbangkan berbagai keadaan. Karena dunia ini tidak pernah hitam putih. Jadi tidak ada orang yang jahat sekali, tidak ada. Orang yang baik sekali juga tidak ada. Jadi orang yang baik pun pasti punya keburukan. Orang yang buruk pun pasti ada kebaikannya. Itu sebabnya kita perlu memiliki sifat yang moderat supaya tidak mudah dibawa kemana-mana. Ya. Tidak liberal, juga tidak konservatif. Nah, karakter yang kedua itu adalah tawazun atau seimbang, yaitu menyeimbangkan antara akal dan ketuhanan. Jadi tidak setiap masalah itu bisa diselesaikan dengan logika. Jadi kadang-kadang kita juga perlu memohon petunjuk kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah itidal atau adil kepada siapapun. Jadi kita sebagai Muslim itu sudah diingatkan, sudah diperintahkan untuk berbuat adil kepada siapa saja. Ya, adil dan jujur, apa adanya. Kemudian yang keempat adalah tasamuh atau toleran. Toleran itu adalah menerima orang apa adanya. Sekalipun demikian, itu tidak boleh terbawa jika ternyata yang kita beri toleransi bersikap buruk. Tetap kita mengatakan tadi, dan kita harus jujur ya. Tetap berpegang kepada prinsip. Nah, sikap toleran itu akan kita berikan kepada orang-orang yang juga memberi toleransi kepada kita. Ya. Kepada siapa saja. Tidak harus, tidak hanya kepada sesama Muslim. Kepada umat yang lain juga begitu. Nah, ini adalah profil yang tadi kita bahas ya, jadi profil sarjana teknik humas. Jadi selain profil punya karakter Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu juga ini, ya, 3 ini kemampuan menganalisis, ya, kemampuan untuk mendesain sistem mekanika, kemudian berkontribusi pada penyelesaian masalah rekayasa yang kompleks. Jadi ini ya 3 ini yang mesti harus Anda punya ketika Anda lulus selain karakter tadi. Nah, karakter tadi, profil tadi itu akan terlihat ketika Anda mempunyai kompetensi. Nah, apa kompetensi? Kompetensi itu ini. Yaitu tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu. Ya, dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Jadi Anda akan dianggap mempunyai kompetensi atau kompeten jika mampu melaksanakan tugas-tugas di dalam bidang pekerjaan tertentu. Kalau Anda sebagai insinyur, Anda sebagai manajer energi, Anda akan mampu melaksanakan tugas-tugas di bidang manajemen energi. Nah, ini yang harus Anda miliki ketika Anda lulus. Ada 10. Dari yang pertama, ya ini Anda perhatikan, yang pertama ini. Yang pertama ini, yang pertama, ini Anda harus punya
pengetahuan sains dan teknik. Ya, pengetahuan sains itu dari fisika, kimia, ya, matematika, biologi, itu Anda harus tahu, memiliki pengetahuan tentang itu, ya, sesuai dengan yang kuliah kita terdahulu. Kemudian punya kemampuan di dalam merancang dan mengembangkan solusi dengan memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan. Ini sama dengan kompetensi yang kemarin kita bahas. Kemudian punya kemampuan untuk melaksanakan eksperimen dan analisis data. Yang keempat, mampu menganalisis masalah. Jadi Anda harus paham, oh ini ada masalah, maka Anda harus bisa merumuskan sebenarnya masalahnya apa. Misalnya begini, listrik mati, oh bukan listrik mati, lampu mati, lampu ya, bulb itu mati. Kita tidak bisa mengatakan, oh ini masalah, ini bulbnya mati, begitu enggak. Itu bukan masalah. Ya, itu adalah akibat. Maka kita harus memeriksa bulbnya masih baik atau tidak. Kalau bulbnya mati, maka masalahnya di bulb. Tapi kalau bulbnya baik, maka Anda harus menelusuri masalah penyebabnya apa. Apakah fittingnya yang berkarat? Kalau ternyata fittingnya masih baik, bulbnya masih baik, maka Anda harus menelusur mungkin kabelnya. Kalau kabelnya masih baik, ya semua masih baik, berarti Anda mencari sumber listrik. Apakah sekeringnya putus atau tidak? Begitu seterusnya, sehingga Anda bisa merumuskan sebenarnya masalah yang terjadi apa. Kemudian yang kelima, itu Anda harus mengenal peralatan-peralatan yang modern. Ya, tool. Jadi di dalam melaksanakan pekerjaan, kita akan mau tidak mau menggunakan peralatan-peralatan yang modern. Contohnya ultrasonik, USG, ultrasonik, ultrasonografi. Kemudian yang keenam itu mampu berkomunikasi. Oke, sebelumnya ini ya, peralatan modern itu termasuk IT, ya, termasuk IT dan software-softwarenya, gitu ya. Jadi banyak software engineering yang harus Anda kuasai beberapa di antaranya. Kemudian ini kemampuan untuk komunikasi, kemarin ada berapa kemarin? Kemampuan untuk berbicara, kemampuan lisan ya tadi, kemampuan komunikasi secara lisan, secara tertulis, gambar, dan listening atau menyimak. Jadi ada 4 kompetensi di dalam melaksanakan komunikasi. Berikutnya, yang ke-7 itu adalah punya kompetensi di dalam melaksanakan manajemen proyek dan biaya. Jadi harus bisa melaksanakan perhitungan-perhitungan biaya dan menjadwalkan proyek. Karena itu engineer. Anda bukan dididik tidak untuk menjadi sales mobil, tapi menjadi insinyur. Kemudian mampu bekerja secara mandiri dan kelompok. Jadi bisa bekerja sama. Kemudian ini memahami pekerjaan profesi keinsinyuran dan etika profesi. Dan yang terakhir itu adalah mampu belajar sepanjang hayat. Ya, jadi sudah kita bahas di kuliah yang sebelumnya, itu harus dipenuhi. Harus Anda kuasai semua ini. Kenapa ini? 10 ini harus Anda kuasai. Karena 10 ini itu adalah kompetensi yang sudah ditetapkan secara internasional. Jadi kalau Anda menguasai 10 ini, Anda diakui sebagai insinyur secara internasional.
Ya, Anda di apa ya, perguruan tinggi di luar negeri, kompetensinya engineering ya seperti ini. Jadi mau tidak mau Anda harus menguasai ini. Nah, kompetensi di bidang pendidikan ya, ketika kuliah itu kita dinilai itu dalam 3 kompetensi. Ya, di dalam 3 kompetensi. Yang pertama itu kognitif, ya, kognitif. Yang diuji adalah kecerdasannya, intelektualnya, ya, penguasaan materi, gitu ya, kemampuan menjelaskan, kemampuan ya itu seperti itu, ya, penguasaan materi secara teori. Kemudian psikomotorik itu keterampilan, diasah di laboratorium, kemudian kuliah dilaksanakan presentasi, kemudian tugas-tugas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah afektif atau sikap perilaku. Ya. Kalau Anda penuh semangat, mampu melaksanakan tugas-tugas, bersikap baik, ya, ini disiplin, nah itu di afektif. Ya. Nah, 3 komponen itu spesifik, ya, akan berbeda-beda isinya untuk setiap profesi atau di tingkat SMA, di tingkat SD dan SMP beda, psikomotoriknya juga beda, afektifnya juga beda. Tetapi semuanya akan dinilai pada 3 ranah ini. Kemudian capaian pembelajaran lulusan, jadi kalau tadi memenuhi kriteria internasional yang 10 tadi, nah sekarang di dalam standar nasional itu kita dinilai dalam 4 ranah ini, ya, capaian pembelajaran lulusan. Dalam sikap, ya, sikap tadi afektif, kemudian pengetahuan itu kognitif, dan keterampilan. Keterampilannya ada 2, keterampilan khusus dan keterampilan umum. Dan nanti cek saja capaian pembelajaran lulusan di teknik mesin itu seperti apa. Nah, ini sebenarnya tidak berbeda dari yang 10 tadi. Ya, 10 tadi yang standar internasional. Itu semuanya sudah tercakup di sini. Hanya untuk capaian pembelajaran lulusan yang ini itu skopnya lebih luas dan lebih rinci lagi. Baik, sekarang kalau Anda berbicara tentang insinyur, ini adalah skill atau kemampuan yang harus Anda miliki dan itu memang diharap-harap oleh orang yang mau mempekerjakan Anda sebagai engineer, sebagai insinyur. Adalah engineering knowledge, pengetahuan tentang keinsinyuran, tentang engineering, tentang rekayasa. Yang kedua, coba kita lihat, komunikasi. Nah, ini komunikasi. Kemudian planning atau perencanaan. Jadi Anda harus bisa membuat perencanaan. Jadi tidak bisa Anda kerja ya tinggal nunggu perintah, tidak bisa. Karena levelnya berbeda. Ya, Anda di level 6. Kalau Anda di level D3 misalnya di level 4, ya di level 4 atau di level 3 atau 2, ya itu menunggu perintah bisa. Tetapi ketika Anda berada di level 6, Anda punya orientasi kualitas atau mutu. Jadi harus Anda selalu menjaga produk-produk Anda, pekerjaan-pekerjaan Anda, hasil-hasil yang Anda hasilkan itu adalah bermutu, sesuai dengan standar. Jadi standar itu ukurannya mutu itu ukurannya adalah sesuai dengan standar. Ya, maka pekerjaan engineering itu selalu diatur dengan standar. Jadi tugas Anda itu nanti akan dibatasi oleh standar-standar. Anda harus mencapai standar itu atau di atasnya, tidak boleh di bawahnya. Ya.
Nah, berikutnya adalah general knowledge. Apa general knowledge? Ya tadi, ya, tentang keamanan, ya segala macam, tentang politik, ya. Kemudian mampu bekerja secara tim, ya, bisa bekerja sama. Kemudian mampu melakukan analisis dan menyimpulkan. Jadi ketika Anda melakukan pekerjaan itu, melakukan analisis hasilnya, kemudian menyimpulkan. Ya, misalnya Anda menerima kiriman beton 1 truk, gitu. Bagaimana Anda melakukan menyimpulkan bahwa ini memenuhi standar? Anda harus menguji, setelah menguji Anda melakukan analisis, kemudian menarik kesimpulan. Kemudian fokus pada customer, ya, fokus pada customer itu konsumen yang kita layani, klien misalnya. Jadi kita mesti melihat kepada kepuasan konsumen. Punya sikap profesional. Profesional itu berarti menjunjung etika. Kemudian waspada terhadap keselamatan. Ingat, pekerjaan engineer itu mengutamakan keselamatan. Jadi jalankan itu berbahaya, maka tidak boleh. Kemudian yang ini mampu beradaptasi dalam budaya yang berbeda. Jadi kalau Anda itu diminta untuk bekerja di Kalimantan, ya Anda harus mengikuti, harus mampu beradaptasi dengan budaya-budaya di Kalimantan. Kemudian inovasi, mampu melakukan kreatif, yang mampu melakukan inovasi itu memperbarui sesuatu. Ya, tidak harus menemukan yang baru, tapi memperbaiki sesuatu sehingga fungsinya menjadi lebih baik. Ini continuous learning, ini sama dengan tadi yang ke-10. Ya, lifelong learning. Belajar sepanjang hayat. Jadi kalau di sini continuous learning itu adalah belajar secara terus-menerus. Kemudian memiliki integritas. Ya, jujur, adil, tidak korupsi. Nah, itu integritas. Ya. Deskripsi kerja secara simpel yang selalu diharapkan oleh pemberi kerja. Yang pertama itu adalah bisa melakukan analisis dan sintesis. Sama ya, jadi kita mengulang-ulang saja. Kemudian menguasai IT atau computing. Ingat, menguasai IT itu tidak menguasai peralatannya, tapi menguasai IT untuk melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Jadi kalau Anda menyatakan menguasai IT dan computing, berarti Anda bisa mengoperasikan komputer, bisa menguasai teknologi informasi, dan software yang berhubungan dengan engineering. Kemudian mampu mengelola perbedaan kepentingan. Ya. Karena Anda itu berada ketika Anda lulus, Anda itu berada di tengah, di manajemen tengah. Jadi punya anak buah di bawah ini, tapi juga punya atasan. Ya, kemudian punya rekan kerja setingkat begini. Dan masing-masing itu punya kepentingan. Dan Anda harus mengelola ini dengan baik. Sehingga tidak mampu memberikan pemecahan masalah kepada semuanya. Komunikasi tetap lagi. Nah, ini yang penting adalah second language. Jadi Anda harus bisa menguasai bahasa asing, satu saja. Ya, Anda boleh memilih apakah bahasa Inggris, bahasa Jepang, ya, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Jerman, silakan. Tapi penting untuk menguasai bahasa asing. Kemudian dari sikap, punya kepemimpinan. Kepemimpinan itu jangan diartikan nanti menjadi ketua, tidak. Kepemimpinan itu adalah salah satunya bersedia mengambil inisiatif. Itu kepemimpinan. Sedangkan team working tadi mampu bekerja sama, kemudian can work cross
culturally itu yang mampu bekerja tadi ya, dalam budaya yang berbeda. Kemudian ini ada ya terlatih dalam etika kerja, etika selalu muncul, kemudian memahami makna globalisasi karena kita sekarang hidup tidak secara lokal. Ya, kita boleh lah hidup itu di tempat yang lokal, tetapi kita harus berpikir secara global. Karena ketika kita bekerja atau kita beraktivitas, sebenarnya kita terikat secara global. Kemudian fleksibel terhadap pilihan pekerjaan. Mau jadi manajer lagi, jadi auditor, apalagi ya, jadi perancang atau desainer robot dan seterusnya. Jadi itu pilihan-pilihan yang fleksibel. Nah, hasil survei di Amerika, Kanada, dan Inggris ini adalah 23 atribut yang dibutuhkan di lapangan kerja. 10 yang teratas adalah ini, inisiatif. Jadi punya etika atau integritas, kemudian mampu berpikir kritis, mau belajar, komitmen, bersemangat, ya, tidak menyerah, tidak pernah menyerah, dapat diandalkan. Jadi kalau diberi tugas itu selalu selesai dengan baik. Tentunya, kemudian mampu berkomunikasi secara lisan dan kreatif, itu 10. Sisanya ini, ya, kemampuan analitis, dapat mengatasi stres, ya, manajemen diri, mampu mengatur diri sendiri. Tidak setiap orang mampu mengatur diri sendiri, tetapi ini Anda harus bisa mengatur diri sendiri. Kapan bangun tidur, kapan belajar, kapan main, kapan nonton, kapan game online, dan seterusnya. Kemudian mampu menyelesaikan persoalan, dapat meringkas, ya, meringkas sesuatu ya. Nah, kemudian berkooperasi itu bekerja sama, fleksibel, bisa bekerja dalam tim, bisa mandiri, mampu mendengarkan, ya, listening, tangguh, kuat, sehat, ya, logis, dan bisa mengatur waktu. Ya, jadi kalau Anda sukses ini yang dibutuhkan. Jadi para HRD atau perusahaan-perusahaan itu ditanya apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh para pekerja ini. Oh, ini yang dibutuhkan. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam dunia kerja. Tadi yang kita bahas, ya ada integritas, tangguh, semangat, manajemen waktu, dan seterusnya. Itu namanya adalah soft skill. Sifat. Ya, atau perilaku. Jadi, itu namanya soft skill. Kemudian kalau Anda lulus punya ijazah, punya pengetahuan, ahli dalam bidang teknik mesin, ya, yang harus kita bahas ya. Nah, soft skill itu ternyata menentukan yang paling besar untuk sukses, sebanyak 40%. Yang kedua adalah networking. Networking itu jaringan, teman, menentukan kesuksesan 30%. Sedangkan keahlian Anda itu 20%. Yang terakhir, persoalan uang itu ternyata pengaruhnya hanya 10%. Jadi kalau Anda hanya punya keahlian saja, maka kemungkinan untuk sukses itu hanya 20%. Tapi kalau Anda ditambah dengan soft skill, maka Anda punya kemungkinan untuk sukses 60%. Kalau ditambah dengan networking, 90% Anda sukses. Kalau ditambah orang tua Anda kaya raya, 100% pasti sukses. Jadi kalau Anda ini punya ini semua, termasuk uang, ya maka 100% pasti sukses. Tapi kalau Anda punya uang tok, tidak punya yang ini, yang atas ini, ya untuk sukses hanya punya kemungkinan 10%, 90% gagal. Tetapi kalau Anda nggak punya uang, tapi punya yang di atas ini,
punya soft skill, punya network yang baik, punya ya ahli di dalam bidangnya, maka 90% Anda sukses. Ya. Nah, ini struktur kurikulum kita. Anda perhatikan baik-baik. Di bawah sini itu adalah matematika. Ya. Ada fisika, ada kimia, kemudian ini ada rumpun matematika. Di sini ada matematika, ada analisis numerik, ada statistika, kemudian berlanjut ini kinematika, dinamika kekuatan material, material teknik, mekanika fluida, elemen mesin, tataran mekanis, teknik tenaga listrik, proses manufaktur, sistem kendali, ya, meteorologi, peran teknik, perpindahan kalor, mesin konversi energi, ya, kemudian nanti Anda punya tugas kerja praktek dan skripsi atau tugas akhir. Ya, ini yang harus Anda jalani di semester 1 dan 2 itu ini, ya, di sini semester 1 dan 2. Nanti di semester 3 akan berlanjut. Nah, selain mata kuliah wajib tadi, ya yang di sini ini wajib, ada juga mata kuliah pilihan. Ya, di perancangan dan manufaktur ini ada tekan, teknik kendaraan, fondasi mesin, ada tribologi, pesawat teknik penumpang, teknik perbengkelan, dan analisis kegagalan. Sedangkan untuk material ada keramik, komposit, korosi, dan perlakuan permukaan. Sedang di kuliah pilihan konversi energi ada efisiensi energi, ada pembangkit hidro dan pemanasan. Anda harus memilih 6 di antaranya itu. Ya. Nah, selain itu, ketika Anda nanti kuliah, itu akan diberi yang namanya capstone design. Ini nanti harus Anda jalani di kuliah tugas perancangan teknologi tepat guna. Jadi tugas Anda adalah merancang sesuatu ya, dengan menggunakan, memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah Anda terima semuanya ya. Jadi merancang teknologi tepat guna. Nanti Anda akan diberi tugas oleh dosen atau Anda bisa mengusulkan tugas sendiri. Pak, saya mau bikin perajang singkong misalnya. Oh, saya mau membuat pemanas atau pengering buah sinar matahari, boleh. Nanti dosen juga akan memberi pilihan ini yang bisa dikerjakan. Nah, Anda tinggal memilih. Jadi bisa memilih tugas yang diberikan oleh dosen atau mengusulkan tugas sendiri. Tujuannya ini, jadi karena tadi kompetensinya Anda itu harus bisa melaksanakan manajemen proyek dan biaya, maka sekarang diberi pengalaman lebih dahulu di dalam capstone design ini, di dalam mata kuliah tugas perancangan teknologi tepat. Nah, sekarang syarat untuk lulus. Syarat untuk lulus itu Anda harus menyelesaikan sebanyak 144 SKS termasuk skripsi atau tugas akhir dengan semua mata kuliah nilainya minimal C. Kalau nilainya CD atau D atau E harus mengulang supaya nilainya menjadi minimal C. Syarat yang kedua, indeks prestasi kumulatifnya minimal 2,50. Jadi kalau misalnya semua mata kuliah IPK-nya di bawah 2,5 tidak boleh lulus. Begitu juga sebaliknya, IPK-nya 3 tetapi ternyata ada mata kuliah yang nilainya D sama, tidak boleh lulus. Syarat yang ketiga itu skor TOEFL-nya minimal 450, bukan TOEFL sebenarnya, tapi pre-TOEFL. Jadi mulai sekarang Anda sudah tahu kriteria untuk lulus, Anda siapkan. Jangan sampai nanti pada saat mau sidang tugas akhir masih ada yang nilainya di bawah C. IPK-nya kurang dari 2,5, TOEFL-nya kurang dari 450. Jadi kalau mulai sekarang, kalau ada mata kuliah yang nilainya di bawah C, segera diperbaiki.
jangan ditinggal. Karena kalau ditinggal, nanti Anda akan kuliah bareng mahasiswa baru. Jadi sekarang ini itu masih ada mahasiswa yang sudah berapa ya, 3 tahun atau 4 tahun kuliah sekarang menempuh lagi. Barengannya siswa di semester 2, padahal sebenarnya dia sudah berada di semester 6. Ya. Nilai itu disajikan dalam huruf ini. Ada A, AB, B, BC, C, CD, dan E. A adalah nilai tertinggi, kemudian di bawah C tidak lulus. Nah, penilaian meliputi presensi, tugas, kuis, PR, UTS, dan UAS. Jadi, dosen bisa memberikan beberapa penilaian ini. Evaluasi itu akan dilakukan oleh dosen wali pada saat 3 semester, di akhir 3 semester. Anda harus dapat minimal 4 dengan IPK minimal 2,5. Kemudian di akhir semester ke-6 ya 3 tahun itu minimal 96. Kemudian 8 semester itu 138 dan 10 semester harus lulus. Karena sebenarnya 48 kalau 3 semester itu mestinya sudah 54 SKS minimal 54 SKS. Sedangkan 8 semester itu seharusnya bisa lulus karena sudah selesai 144 SKS. Beberapa mahasiswa itu bisa lulus dalam waktu 7 semester atau 3,5 tahun. Yang Anda bisa kejar itu. Nah, syarat untuk pendaftaran skripsi atau tugas akhir, Anda perhatikan baik-baik. PRS memuat mata kuliah tugas akhir, kemudian harus ada nilai minimal C di metode penelitian, kerja praktek, dan tugas perancangan teknologi tepat guna. Jika ini minimal C, jadi kalau ada yang belum lulus, tidak boleh untuk sidang. Syarat ujian, ya ini kembali tidak ada nilai yang di bawah C, sudah mengikuti seminar TA itu minimal 6 kali, jadi mengikuti seminar dan melaksanakan seminar. Kemudian bimbingan TA itu minimal 9 kali, kemudian membayar biaya bimbingan dan ujian, dan mendaftar ke koordinator TA. Baik, ini masalah yang dialami oleh mahasiswa maupun dosen ini. Ini masalah ya ketika ada kuliah. Ya, masalahnya adalah di kemampuan dan kemauan belajar mahasiswa. Jadi secara umum mahasiswa itu tidak belajar secara kontinu. Jadi belajarnya hanya pada saat ujian saja. Sehingga penguasaan materinya kurang atau tidak melekat. Jadi ketika Anda kuliah fisika. Ketika Anda kuliah fisika, kemudian semester selanjutnya kuliah statika struktur, maka fisika itu sudah lupa semua. Padahal basic dari statika struktur itu ada di fisika. Ya. Itu yang dinamakan tidak melekat. Kemudian diberi tugas nyontek temannya atau kopas. Ya, kopas dari internet, kopas dari mana gitu ya, terserah ya, dari mana saja. Itu yang menyebabkan ternyata mahasiswa tidak menguasai materi. Oke, berikutnya itu adalah mahasiswa itu susah untuk diajak diskusi, ya pasif. Kalau diminta membaca literatur sebelum kuliah, ternyata tidak jalan.
Ternyata ini penyebabnya. Antara lain ya, penyebab yang lainnya juga banyak tidak dipahami bahasanya karena kebanyakan literatur engineering itu dalam bahasa Inggris. Materi ajar tidak kontekstual, mungkin Anda tidak paham belajar matematika, kalkulus itu susah-susah itu sebenarnya buat apa? Bingung. Nah, kita ada tanyakan ke Pak dosen atau Bu dosen. Sebenarnya nanti secara nyata ini dipakai di mana? Kemudian tidak terlatih mengkomunikasikan pikiran. Jadi Anda itu punya ide, punya pertanyaan, ya, punya pendapat, tetapi tidak mau ngomong. Karena itu perlu dilatih. Anda isi aja di forum diskusi. Forum diskusi itu adalah salah satu cara untuk melatih Anda menyampaikan, mengkomunikasikan apa yang Anda pikirkan. Kemudian pembelajaran lebih pada penyampaian informasi dan pengetahuan saja, tidak merangsang diskusi. Ya, mahasiswanya mendengarkan. Padahal misalnya saya gitu mengharapkan ya setelah ini Anda masuk ke ruang ke forum diskusi, kemudian menuliskan diskusinya di sana. Atau mendiskusikan di Telegram, ya, di grup Telegram. Nah, yang lain yang tidak jalan adalah mahasiswa lebih asik main game online daripada mengerjakan tugas. Tidak hanya pada saat daring seperti ini, daring pun sama. Jadi kalau ada tugas, berangkat kasih, terus nanya temannya yang sudah mengerjakan. Kemudian asal nyontoh. Apakah mencontoh itu dilarang? Tidak. Tetapi mencontoh itu punya kewajiban. Ya. Anda harus memeriksa pekerjaan temannya yang dicontoh itu. Kerjaannya sudah betul atau belum. Ya, jangan asal mencontoh. Ya kalau pekerjaannya benar, kalau salah. Karena saya punya prinsip nanti, kalau Anda mengkopas pekerjaan temannya, dan kalau pekerjaannya itu benar 100%, maka nilainya 100 atau 10. Ya, soal. Tetapi kalau ada sebagian pekerjaan yang dikopas itu ada yang salah. Jadi misalnya ada 10 soal, Anda kopas, maka ada salah satu, nilainya tidak 9 berikan 0, yang mencontoh maupun yang memberikan contoh. Jadi kalau mencontoh itu harus 100% benar. Nah, bagaimana mengembangkan kemampuan belajar mahasiswa? Kita ikuti. Nah, di sini ya. Jadi pembelajaran kita itu seharusnya ke sini, ke learning ya. Method of inquiry itu adalah metode untuk menemukan. Jadi mahasiswa itu mesti harus mencari pengetahuan sendiri. Ojo jaga ke dosen. Dosen itu pengetahuannya terbatas, meskipun pengetahuannya lebih banyak dari Anda semua, tetap terbatas. Ya, sehingga sekarang mahasiswa harus learning. Jadi mahasiswalah yang harus lebih aktif, tidak hanya mendengarkan. Kalau ini kan dosennya mendengarkan, dosennya mengajar, terus mahasiswanya cuma mendengarkan saja. Jadi mahasiswa hanya dapat pengetahuan yang diketahui oleh dosennya saja. Padahal yang diharapkan dosen itu cuma salah satu dari sumber pengetahuan. Nah, kita lihat proses pembelajaran itu faktornya banyak. Student centered learning, ada dosen, itu perannya hanya sebagai fasilitator dan motivator. Kemudian sumber belajar bisa perpustakaan, internet, masyarakat, buku, dan sebagainya. Kemudian lingkungan belajar bisa kelas, bisa pasar, bisa dari mahasiswa sendiri. Jadi lingkungan belajar tidak harus di dalam kampus, tidak. Tadi saya katakan tadi, bisa bengkel, bisa jalan tol, pasar juga bisa. Ya.
dan seterusnya. Nah, kewajiban mahasiswa itu adalah menunjukkan kinerja kreatif. Tadi kognitif, psikomotor, afektif. Secara utuh, tiga-tiganya harus ada. Berbelajar yang multidimensi, tadi saya sudah sampaikan, ada internet, ada macam-macam ya, ada buku, ada perpustakaan, ada masyarakat. Oke. Nah, ini sekarang tugas dosen. Apakah tugas dosen itu? Tugas dosen adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Yang pertama, menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan mahasiswa bertanggung jawab dalam membuat tugas. Ya, itu sebabnya dosen selalu memberikan tugas kepada mahasiswa, karena mahasiswa itu harus bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab. Kemudian menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang ingin tahu, kemudian membantu mengekspresikan gagasan-gagasan dan mengkomunikasikan idenya. Jadi tugas dosen ini memberikan kegiatan supaya mahasiswa selalu ingin tahu, kemudian bisa mengkomunikasikan pikiran-pikirannya. Menyediakan sarana yang merangsang mahasiswa berpikir secara produktif. Produktif itu tadi antara lain ya menulis, mempresentasikan, dan seterusnya. Nah, tugas dosen ya, memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran mahasiswa jalan atau tidak. Jadi tugas dosen itu ya, menyediakan pengalaman belajar itu ya berarti yang mengajar ya memberikan kegiatan yang membuat mahasiswa itu memiliki pengalaman belajar. Bisa dalam bentuk diskusi, bisa dalam bentuk praktikum, dan seterusnya. Jadi jangan mengira bahwa tugas dosen itu hanya mengajar saja ya di depan kelas seperti ini terus-menerus, tidak. Dosen juga harus inovatif dan kreatif supaya mahasiswanya aktif. Tetapi itu harus juga ada timbal baliknya. Kemarin saya dapat informasi dari Pak Imam, Pak Helmi itu ya, dan beberapa dosen yang lain. Ketika membuka forum diskusi, ternyata tidak ada satupun mahasiswa yang masuk ke forum itu. Ya, untuk mendiskusi ada temuan-temuan baru yang diketahui oleh mahasiswa, tapi dosennya belum tahu. Baik, itu tadi ya untuk proses pembelajaran. Nah, ini yang menarik, yang sekarang lagi tren, lagi viral, itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi Anda nanti itu punya hak untuk belajar di luar program studi teknik mesin di Universitas Wahid Hasim. Jadi Anda boleh belajar di luar. Di program studi di luar teknik mesin, boleh. Belajar di perguruan tinggi yang lain, boleh. Belajar di perusahaan, di desa, di mana ya? Nah, boleh, dimanapun. Asal memenuhi kriteria, tapi syarat dan ketentuan berlaku, tidak sembarangan. Pak, saya mau belajar di desa, karena rumah saya di desa, boleh. Ya. Nah, modelnya adalah ini ya, untuk Merdeka Belajar. Yang pertama ini magang atau praktek kerja atau kerja praktek, waktunya 4-6 bulan. Yang kedua pertukaran pelajar. Jadi kalau yang ini tidak kuliah ya, karena praktek kerja atau magang, ini tidak kuliah. Sedangkan yang ini kuliah, pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa gitu ya. Jadi kita saling tukar-menukar dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi masih kuliah di Unhas, mahasiswa Unhas juga bisa kuliah di perguruan tinggi yang lain. Model yang ketiga adalah penelitian atau riset di bawah bimbingan dosen, atau boleh mengusulkan tapi tetap di bawah bimbingan dosen. Kemudian studi atau project independen, ya misalnya ini lomba kemahasiswaan atau PKN. Terutama yang lagi semester 2 dan semester 4 saat ini, itu tahun depan harus membuat proposal ini untuk lomba kemahasiswaan. Ya, karena kalau Anda didanai
maka itu bisa mengganti kuliah selama 1 semester. Skripsinya hasilnya ini itu akan diakui juga sebagai skripsi. Kalau Anda masuk ke tingkat nasional, apalagi jadi juara, maka skripsi Anda langsung dapat nilai A tanpa ujian. Karena itu Anda sebaiknya mulai merintis yang sekarang semester 2 dan semester 4. Oke, nanti akan diakui berapa SKS-nya berapa. Ya, saya kira itu cukup ya untuk kuliah kita. Semoga memberi manfaat dan Anda memahami. Jadi kalau ada beberapa hal yang nanti belum jelas, Anda bisa tanyakan di forum diskusi atau bisa ditanyakan di ini grup Telegram, ya. Silakan, tidak dilarang untuk bertanya di sana. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang umum itu silakan ditanyakan di grup. Kalau pertanyaannya secara pribadi boleh langsung japri, ya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.